Selamat malam Mirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Mirsa, 20 Oktober 2021 kemarin genap sudah 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin atau bisa dibilang 2 periode untuk pemerintahan Jokowi. Dan publik pun mulai menyoroti kinerja pemerintahan selama 2 tahun terakhir terkait kondisi politik, penegakan hukum dan juga keamanan. Banyak yang puas dengan kinerja pemerintahan selama 2 tahun terakhir. Ini terlihat dari hasil survei yang cukup baik dari sejumlah lembaga survei. Tapi tidak sedikit juga yang memberikan catatan merah atau rapot merah mengenai kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf 2 tahun terakhir, khususnya untuk penegakan hukum dan juga kondisi politik di tanah air. Lalu apa saja indikatornya dan bagaimana suara masyarakat sipil terkait kinerja pemerintah? Kita akan diskusikan malam hari ini di Dua Sisi. Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Sedangkan 29,5% orang menyatakan kurang dan tidak puas dengan kinerja pemerintah. Bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat atas kinerja pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin? Lantas apa yang sebenarnya menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini yang harus segera dibenahi? 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf, puas atau tidak puas? Ini yang akan menjadi tema diskusi kita malam hari ini. Karenanya saya sudah mengundang sejumlah narasumber yang bergabung. Di studio sudah ada Mas Arief Puyono, politisi Gerindra. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Andi. Bisa digunakan mic-nya Mas ya. Dan Ya, sebelah selamat kiri malam. malam, ada Mas Mardani Alisera, politisi PKS. Selamat malam. Malam Anggi. Ya, sehat ya Bapak-Bapak Mas ya? Arief. Oke. Sehat. Buka ini nggak apa-apa kali ya. Boleh, senyamannya. Udah Nanti juga vaksin. akan bergabung secara virtual, ini sudah bersama saya ada Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Selamat malam Mas Saidiman. Selamat malam, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kemudian juga bergabung secara virtual, ini harusnya hadir ke studio nih, cuman lagi tersendat di jalan. Ada Immanuel Ebenezer, Ketua Jokowi Mania. Selamat malam Bang Noel. Selamat malam. Iya, Semua mudah-mudahan. Mas Alisera, Mas Yono. Sehat Noel. Mudah-mudahan keburu ya sampai ke studio ya. Dan juga nanti Ya. akan bergabung Haris Azhar, aktivis HAM. Nah, tadi sudah disaksikan ya Bapak-Bapak mengenai perjalanan 2 tahun. Ini saya bisa bilang juga periode kedua pemerintahannya Pak Jokowi. Saya ingin ke Bang Mardani terlebih dahulu. Pertanyaannya singkat, puas atau tidak puas dengan kinerja pemerintah? Tidak puas. Tidak puas. Kenapa? Bisa dijelaskan? Karena Pak Jokowi bukan Rocky. Ya, beliau sudah periode kedua. Jadi ini bukan tahun kedua. Saya menghitungnya ini tahun ke-7. Oke. Karena itu catatannya ada beberapa. Ya, tentu kita memaklumi hampir 1,5 tahun di masa pandemi. Tetapi tetap saja di masa pandemi beberapa negara mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang recovery-nya cepat sekali. Mampu menunjukkan bahwa indeks demokrasi, indeks persepsi korupsi tetap bisa naik, termasuk diantaranya pendidikan-pendidikan yang tidak terdampak karena pandemi. Kalau di kita berat sekali bab pendidikan ini. Oke. Gitu Anggi. Kalau bicara ekonomi, hampir semua negara terdampak akibat pandemi ya. Kalau kita mengerucut sedikit mengenai 3 poin ya, penegakan hukum, kondisi politik, dan juga keamanan, Anda melihatnya gimana? Hari ini nih tepat 2 tahun juga masih ada unjuk rasa ya dari mahasiswa terkait dengan kinerja pemerintah. Banyak yang nggak puas juga. Ya, di penegakan hukum tentu lonceng sakitnya KPK dengan 57 orang-orang yang selama ini mengharumkan nama KPK, sekarang ada yang jualan nasi goreng, ada yang jualan jualan online. martabak, lain-lain. Padahal Nggi, mereka itu sebelum revisi KPK dan sebelum kasus ini, KPK adalah world class institution. Vietnam belajar, Malaysia belajar, Brazil belajar, banyak sekali negara belajar ke KPK.
Dan orang-orang ini mestinya jadi ekspatriat, expert di kemana-mana. Sekarang sayang. Padahal cuma tes wawasan kebangsaan. Saya katakan cuma karena action speak louder than word ya. Masa 2 jam bisa menentukan puluhan tahun. Itu satu catatan besar. Yang kedua ya, Intelligent Economic unitnya di Ekonomis mengatakan indeks demokrasi kita terendah dalam 14 tahun. Tadinya saya udah agak berharap revisi Undang-Undang ITE jalan. Tetapi ini pasal karetnya tetap digunakan untuk membungkam. Bahkan belakangan nanti Res Azhar udah ada yang disomasi, ada yang harus 100 miliar dan lain-lain. Belum lagi kejadian mulai dari Blitar, Solo sampai kemarin Smackdown. Buat saya ini catatan besar. Benar kalau dikatakan hubungan dengan Pak Jokowi apa? Bagaimanapun kepolisian tetap di bawah presiden.